Shalom, selamat sore, selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang dimanapun Midweek Worship Community berada. Kami harapkan program ini boleh memberkati saudara semua. Let's worship Him. Sungguh besar setiamu Tuhan. Engkau ialah yang kami tinggikan dan kami sembah. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan
Ajaiblah Tuhan, Kau sungguh heran. Semua yang di sini memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang patut disembah. Yesus Tuhanku yang heran. Ajaiblah Tuhan, Kau sungguh heran. Semua yang di sini memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang patut disembah. Yesus Tuhanku yang heran. Yesus Tuhanku yang heran. Yesus Tuhanku yang heran. Haleluya, Tuhan Yesus, sungguh Engkau Allah yang ajaib, Allah yang heran, Allah penebus kami, Allah yang menyelamatkan kami dari kematian kekal. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini pun kami tetap bersyukur. Ajar kami boleh senantiasa mensyukuri apa yang kami lewati, proses-proses kehidupan, karena kami percaya ketika kami senantiasa dekat sama Tuhan, terus menyembah Tuhan, terus dapat mengucap syukur dalam segala hal, maka kami percaya Tuhan yang akan terus membukakan peluang-peluang yang baru, harapan-harapan yang baru, yang akan terus menambah semangat kami untuk kami terus bisa menjalani kehidupan ini menjadi kehidupan yang penuh arti. Biarlah Tuhan Yesus pada saat ini kami pun kembali akan diberkati lewat firman-Mu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami percaya ada satu rahasia baru yang Tuhan akan berikan buat kami, kekuatan baru lewat firman-Mu. Dan Midweek Worship Community dimanapun kami berada pasti akan diberkati. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati dan pendengaran kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Midweek Worship Community members ya semua dimanapun di dalam negeri luar negeri, mari kita akan sambut firman Tuhan dengan antusias, karena firman Tuhan adalah kekuatan Allah yang bisa memulihkan kita semua dan mendatangkan kekuatan buat kita. Amin. Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Darmo Handoyo. Enjoy his word. Shalom, saudara-saudara sekalian MWW Community, dimanapun Anda berada, dimanapun siaran ini bisa ditangkap, kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita pada hari ini untuk bersama-sama bersekutu di dalam MWW Community ini. Pada hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan firman Allah yang saya berikan tema tentang doa dan kedaulatan Allah. Penting sekali tema ini kita pahami supaya kita tidak menjadi frustasi pada saat doa-doa kita seolah-olah tidak didengar oleh Tuhan. Berdoa sekian banyak kali tetapi kok tidak ada jawaban dari Tuhan. Karena itulah penting sekali kita mengerti apa sebenarnya kedaulatan Allah dalam kehidupan kita. Suatu saat Yeremia disuruh oleh Tuhan untuk pergi ke tempat tukang periuk. Di dalam Yeremia pasal 18, sebenarnya ayat 1 sampai 17, tapi coba kita baca dulu ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-6.
berbunyi demikian, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk, di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu." Lalu pergilah aku, maksudnya Yeremia, ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikannya. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah itu, lihat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain, menurut apa yang baik, sekali lagi menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, "Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel?" Demikianlah firman Tuhan, "Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, jelas ayat ini mengingatkan kita semua melalui Yeremia pada saat itu, saudara-saudara, supaya kita bisa memahami kedaulatan Allah itu. Kita hanya seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Mau jadi apa kehidupan kita itu terserah kepada tukang periuk itu. Itulah pelajaran yang disampaikan oleh Tuhan kepada Yeremia untuk disampaikan kepada umatnya pada saat itu. Nah, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kedaulatan Allah ini diwujudkan dalam rencana dan kehendaknya, ya. Dan kita bisa melihat bahwa rencana dan kehendak Allah itu bisa luluh, bisa berubah karena doa dan pertobatan dari orang-orang, dari kita yang percaya kepada Tuhan. Di dalam ayat 7 dikatakan seperti ini, dalam pasal yang sama, Yeremia 18, "Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku." Allah menyesal bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan untuk mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Ini sebaliknya. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak memperdengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda, ayat 11 ya, dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat dan perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Ibu bapak sekalian yang dikasihi Tuhan, kita membaca tadi rencana Allah untuk membinasakan dan rencana Allah untuk membangun bisa berubah karena perubahan sikap dari mereka yang menerima peringatan itu. Ya, kita bisa melihat contoh-contoh yang lain. Bagaimana Raja Hizkia, ya, yang sudah divonis untuk mati, tetapi karena dia bertobat sungguh, Tuhan mengampuni dia dan menambahkan umurnya 15 tahun. Demikian juga negeri Niniwe. Ya, kita mengetahui hal itu. Pada saat mereka bertobat, walaupun Yunus memaksakan dirinya untuk seolah-olah supaya hukuman Allah jatuh kepada Niniwe, Tuhan tidak berkehendak seperti itu. Pertobatan orang Niniwe membuat mereka diampuni oleh Tuhan. Demikian juga kasus yang terjadi di Sodom dan Gomora. Tawar-menawar antara Abraham dengan Tuhan tentang Sodom dan Gomora. Dari 50 orang, kalau ada 50 orang yang benar, dikatakan apakah engkau akan membinasakan orang benar itu bersama dengan orang-orang Sodom dan Gomora.
Tuhan tidak mengatakan tidak. Dan akhirnya tawar-menawar itu sampai dengan 10. Tapi toh tidak ada orang yang benar yang tinggal di Sodom dan Gomora itu 10 orang pun. Ya, kita melihat akhirnya yang diselamatkan hanya Lot, istri dan 2 anaknya. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah berdaulat dalam kehidupan kita, dan pertobatan kita bisa mengubah rencana Allah dan kedaulatan Allah yang merancangkan suatu hal yang tidak baik akan dirubah menjadi untuk kebaikan kita. Ya. Karena itu kita harus menyadari bahwa Allah berdaulat dalam kehidupan kita. Dalam konteks sekarang ini kita juga mengerti ada orang-orang, ada anak-anak Tuhan, ada hamba-hamba Tuhan, sama-sama berdoa. Yang satu dipanggil pulang karena kena COVID-19, yang satu disembuhkan oleh Tuhan dari COVID-19. Hal ini juga menunjukkan kepada kita, saudara-saudara, bahwa Allah berdaulat dalam kehidupan kita. Karena itu, kalau kita boleh diberikan kesempatan untuk bisa tetap sehat, tetap hidup di tengah pandemi yang berkepanjangan ini, itu juga karena anugerah Tuhan. Rasul Paulus mengatakan, ya, kalau aku harus hidup, berarti aku harus bekerja untuk memberi buah. Ya, mati adalah keuntungan. Jadi mati atau hidup kita juga terserah kepada kedaulatan Allah. Kalau kita diberikan kesempatan untuk hidup, mari kita bekerja untuk memberi buah, untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Bekerja lebih keras, kata Rasul Paulus, aku bekerja lebih keras daripada rasul-rasul yang lain. Karena dia sadar bahwa hidupnya yang lama begitu penuh dengan pertumpahan darah. Tapi setelah dia bertobat, berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, akhirnya kita melihat, saudara-saudara, pertobatan Rasul Paulus yang luar biasa sampai dipakai Tuhan, ya, menuliskan 13 surat di luar surat Ibrani, termasuk juga bisa menjadi hamba Tuhan yang menginjili bangsa-bangsa bukan Yahudi. Luar biasa perubahan hidupnya. Karena apa? Karena dia berjumpa dengan Tuhan. Karena dia bertobat dari kehidupannya yang lama, dari pembunuh orang-orang Kristen, dipakai Tuhan menjadi hambanya. Sekarang kita coba lihat bagaimana dengan doa. Ya, doa bisa merubah rencana Allah. Tadi kita membaca, ya, kita bisa melihatnya itu. Ya, nah, doa itu apa sih? Doa adalah hakikatnya merupakan permohonan, bukan perintah kepada Tuhan, bukan instruksi kepada Tuhan. Doa ini adalah permohonan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dicabut dengan permohonan itu adalah permintaan kepada orang yang lebih tinggi jabatannya. Tuhan memiliki jabatan, ya, sebagai Allah, dan kalau kita berdoa kepada Dia, bukan selayaknya kita seolah-olah memerintahkan kepada Dia untuk mendengarkan doa kita atau mengabulkan doa kita. Jadi sifatnya permohonan, dan doa-doa kita ini juga berada di bawah kedaulatan Allah. Ya, doa ada yang didengar, ada yang tidak. Ya, ada yang ditunda, ada yang bahkan, ya, instan didengar. Nah, ibu bapak sekalian, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita harus berdoa? Yang pertama, di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6 dikatakan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi di dalam kita berdoa kepada Tuhan, kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Allah sanggup untuk menolong kita.
bahwa dia menolong atau tidak itu kedaulatan, di bawah kedaulatan Allah. Jangan berkata bahwa kita harus doa kita didengar. Kita ada di bawah kedaulatan Allah untuk mengabulkan, menunda, atau instan segera mengabulkan doa kita. Yang kedua, saudara, doa itu harus dinaikkan oleh orang yang benar. Di dalam Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, doa orang yang benar itu bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dicontohkan di situ Elia. Elia sama dengan kita, orang biasa, tetapi karena dia berdoa dengan sungguh-sungguh, besar khasiatnya doa yang dinaikkannya. Saudara-saudara, yang ketiga, contoh yang berikutnya di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-12. Mata Tuhan itu tertuju kepada orang-orang yang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Karena itu kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita harus menjadi orang-orang yang sudah dibenarkan dan menjaga diri di dalam kebenaran itu. Ya, bukan kemudian mengabaikannya. Ya, Tuhan menantang orang-orang yang berbuat jahat, yang hidup tidak benar di hadapannya, atau tidak menjaga kebenaran yang sudah diberikan Allah kepada kita. Berikutnya, Mazmur 34 ayat ke-16 berbunyi demikian. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriakan mereka minta tolong. Jadi doa kita harus seperti itu. Tuhan akan mendengar doa kita kalau kita bertindak benar di hadapan Tuhan. Ya, dan sungguh-sungguh berdoa meminta, yakin bahwa Dia ada dan Dia akan sanggup mengabulkan doa kita. Lukas 18 ayat yang ke-1, berdoa tidak jemu-jemu. Jadi jangan sampai kita berdoa 1-2 kali tidak didengar, sudah kemudian putus asa. Firman Allah di dalam Lukas 18 ayat 1 itu mengatakan perumpamaan tentang hakim yang tidak takut akan Tuhan dengan janda yang terus-menerus meminta perkaranya dibela. Yesus mengatakan perumpamaan itu kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ini yang harus kita lakukan pada saat kita berdoa. Tapi ingat bahwa doa kita tetap berada di dalam kedaulatan Allah. Dikabulkan atau tidak, itu kedaulatan Allah yang akan berlaku. Contoh doa dari Paulus tentang yang dia sebut ada duri di dalam dagingnya. Sampai 3 kali dia berdoa kepada Tuhan di dalam surat 2 Korintus. Ya, 3 kali dia berdoa, tetapi Tuhan katakan, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Saudara-saudara, karena itu Paulus katakan, aku bersukacita, tetap bersukacita di dalam kelemahanku. Karena pada saat aku merasa lemah, di situ kuasa Allah bekerja dengan sempurna. Contoh berikutnya doa Musa. Doa Musa, saudara-saudara, pada saat mengalami kesulitan yang luar biasa di dalam Mazmur 13, doa dari Daud, maksud saya bukan Musa ya. Daud berseru, berapa lama lagi dia harus tunggu, saudara-saudara, jamahan Tuhan atau jawaban Tuhan. Dalam Mazmur 13 ayat 2, Daud mengatakan seperti ini, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus, berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku. Ayat yang ketiga, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari. Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku. Ayat 4, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur
dan mati. Kita melihat Daud yang mengalami kesurkaran bertubi-tubi berseru kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan aku harus menunggu ya jamahanmu, pertolonganmu. Sampai 4 kali dia di dalam Mazmur 13 ini Daud berseru kepada Tuhan. 4 kali, berapa lama lagi dia harus menunggu jawaban Tuhan. Inilah bentuk kedaulatan Allah dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Daud orang yang dikatakan berkenan di hati Tuhan, ya dituliskan seperti itu, toh mengalami pergumulan yang luar biasa dalam menghadapi kesulitan-kesulitan di dalam kehidupannya. Jadi ibu bapak sekalian yang dikasihi Tuhan, tentu yang kita doakan adalah apa yang menurut kita baik. Tapi catat, belum tentu itu menurut Bapa di surga adalah baik. Belum tentu apa yang diperkirakan atau dimohonkan bagi kita adalah sesuatu yang baik itu di mata Tuhan juga baik. Contohnya, kita baca dalam Matius 7 ayat 7 sampai 11. Berbunyi demikian, saya bacakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan dapat, ketuklah maka pintu akan dibuka bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, dan setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Ini seolah-olah saudara-saudara semua terkabul. Yang minta akan menerima, yang mencari akan mendapat, yang mengetuk pintu akan dibuka. Kemudian ditekankan lagi ayat 9, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya yang minta roti? Ayat 10, atau memberi ular jika ia meminta ikan. Kalau kita berhenti sampai di sini, seolah-olah apapun yang kita doakan pasti dikabulkan oleh Tuhan. Ya, kita baca ayat 7 sampai 10, ya, itu jaminan seolah-olah kalau kita minta akan diberi, ya. Kalau kita mencari kita akan dapat, kita mengetuk pintu akan dibuka. Kalau sampai ayat 10. Tapi perhatikan ayat yang ke-11. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi batasan dari janji di dalam Matius 7 ayat 7 sampai 10 itu adalah kalau permintaan kita adalah permintaan yang baik akan dikabulkan. Kalau permintaan kita tidak baik, menurut pemandangan Allah tidak akan dikabulkan, dan itu kedaulatan Allah. Walaupun itu menurut kita baik, pasti kita akan meminta apa yang baik, apa yang menyenangkan kita, apa yang kita mengalami kesulitan, tapi tetap itu di dalam koridor kedaulatan Allah, dikabulkan atau tidak. Semoga kita bisa memahami hal ini, bahwa Allah berdaulat dalam kehidupan kita ini. Kita boleh berdoa tentu, bahkan tidak jemu-jemu tadi kita membaca, tapi tetap kedaulatan Allah akan berlaku di dalam doa-doa kita ini. Apa yang baik pasti akan dikabulkan untuk kita. Tapi kalau di pemandangan Tuhan doa kita tidak baik buat kita, ya Dia akan tidak mengabulkan doa kita ini. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita untuk bisa berdoa bersama-sama dengan kondisi dan menyadari bahwa semua ada di dalam kedaulatan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, seringkali kami merasa putus asa karena doa-doa kami seolah-olah tidak didengar oleh Engkau. Padahal Engkau sebenarnya mendengarnya, cuman jawabannya berbeda dengan jawaban yang kami harapkan. Itulah yang sering terjadi dalam hidup kami. Tapi kami percaya bahwa Engkau akan melakukan yang baik bagi kami.
untuk memuliakan nama-Mu melalui kehidupan kami. Apa yang permintaan yang tidak baik dari kami, tentu tidak Engkau kabulkan karena membahayakan bagi kami. Tolonglah kami Tuhan untuk menyadari hal ini, bahwa sungguh doa kami tidak pernah Engkau lupakan, doa kami tidak Engkau dengar, kecuali kami Tuhan berbuat hal yang tidak benar di hadapan-Mu. Ampuni kami, Engkau tolong kami menyadari doa-doa yang kami naikkan kiranya sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu, bukan semata-mata kehendak kami. Pasti Engkau mendengar apa dan menjawab, mengabulkan apa yang kami perlukan dalam hidup ini. Berkati MWW Community, berkati Pastor Nathan bersama timnya, supaya sungguh-sungguh Tuhan, MWW Community ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Dimanapun MWW Community ini bisa berada dan bisa bersama-sama bersekutu. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.